Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita masih bisa belajar Ad-Darsul Lughatul Arabiyyah atau pelajaran bahasa Arab. Oke, baiklah anak-anakku soleh dan solehah, sebelum kita melanjutkan ke materi yang berikutnya, maka marilah terlebih dahulu kita membuka pelajaran kita pada hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku soleh dan solehah, sekarang kita akan melanjutkan materi yang berikutnya. Kita akan mencoba bagaimana caranya kita membuat kalimat menggunakan isim dan warna. Nah, ini karena materi kita adalah tentang warna, maka bagaimana caranya kita untuk membuat kalimat menggunakan isim. Isim itu ingat, isim itu adalah nama ya, dan warna. Nah, tapi sebelumnya perlu Ustaz tekankan kembali bahwasanya dalil tentang warna itu terdapat di Quran surat Al-Fatir ayat 27 ya. Alam tara annallaha anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha. Nah, kata-kata alwanuha itu, tidakkah engkau melihat bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu kami menghasilkan buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Wa minal zibali judadun bilun wa humrum mukhtalifun alwanuha. Tuh ada kata-kata alwanuhanya lagi. Wa gharabi bisud. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat. Nah, itu Quran surat Al-Fatir ayat 28, ayat 27. Begitu juga dengan ayat 28. Jadi ada dua dalil tentang warna ini. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, tuliskan dalil tentang warna. Misalkan berarti Quran surat Al-Fatir ayat 27 dan ayat 28. Oke, baik anak-anakku soleh dan solehah, sebelum kita melanjutkan ke materi bagaimana caranya kita membuat sebuah kalimat menggunakan bahasa Arab melalui isim dan warna itu, maka terlebih dahulu kita mengingat kembali kosakata yang pernah kalian hafalkan atau karena yang pernah kalian pelajari. Nah, sekarang ini Ustaz akan kasih tahu kalian, ajarkan kalian mana itu muzakkar dan mana itu muannas di warna tersebut. Abiyadu baydau, artinya kan putih. Oke, abiyadu itu adalah isim muzakkarnya. Kalau baydau itu adalah isim muannasnya. Ingat, abiyadu itu muzakkar, baydau muannas. Begitu juga dengan yang kedua, aswadu sauda. Aswadu itu muzakkar, sauda itu adalah muannasnya, artinya hitam. Yang berikutnya ahmaru hamra. Ahmar itu artinya untuk muzakkarnya dan hamra itu untuk muannasnya, artinya adalah warna merah. Yang berikutnya asfaru safra. Asfar itu muzakkar, safra itu muannas, artinya kuning. Nah, begitu seterusnya sampai dengan warna-warna yang pernah Ustaz ada kasih ajar ke kalian itu. Jadi yang pertamanya ini, tulisan pertamanya itu adalah muzakkar, tulisan keduanya adalah muannas. Misalkan yang warna biru ini, azraqu zarqa, berarti azraqu itu adalah bentuk muzakkarnya, kalau zarqa itu bentuk muannasnya. Begitu semuanya sampai dengan warna yang terakhir yang pernah kalian hafalkan pada minggu lalu. Ya, sampai dengan warna abu-abu. Romadiyu, romadiyah. Romadiyu muzakkar, sedangkan romadiyah itu adalah muannas, artinya abu-abu. Nah, insya Allah kalian bisa pahami. Jadi tulisan pertamanya itu muzakkar, tulisan keduanya itu adalah muannas. Oke, sekarang kita akan lanjutkan bagaimana caranya membuat kalimat menggunakan isim, warna, isim dan warna, entah itu muzakkar ataupun muannas. Nah, sekarang perhatikan yang pertama. Apabila benda atau objek yang disifati dengan warna itu berbentuk muzakkar atau kata berjenis laki-laki, maka bentuk yang digunakan adalah warna untuk muzakkar. Jadi kalau misalkan bendanya atau objeknya itu dia awalnya adalah muzakkar,
otomatis juga warnanya harus muzakkar sesuai dengan ketentuan yang telah ada di buku cetak kalian ini. Contoh misalkan al-qalamu aswadu. Ustaz ulangi, al-qalamu aswadu. Pulpen itu berwarna hitam. Nah, jadi al-qalamu itu kan dia muzakkar, tidak ada tak marbutohnya. Otomatis aswadu warna yang kita harus gunakan itu juga harus muzakkar. Nah, al-qalamu aswadu. Pulpen itu berwarna hitam. Begitu juga yang kedua, al-maktabu abyadu. Buku itu berwarna putih. Nah, sekarang yang kedua, lawan kata dari yang pertama tadi. Apabila benda atau objek yang disifati dengan warna itu berbentuk muannas atau kata berjenis perempuan, maka otomatis warna yang harus kita gunakan juga harus berbentuk muannas. Ya, kemarin Ustaz sudah pernah jelaskan perbedaan antara muzakkar dan muannas itu. Muzakkar tidak menggunakan ta marbutoh, kalau muannas menggunakan ta marbutoh. Nah, contoh misalkan yang di kedua ini, contoh kalimatnya misalkan al-qurrasatu baydau. Nah, kenapa baydau? Karena sebelum kata baydau itu dia ada muannas, al-qurrasatu baydau. Buku catatan itu berwarna putih. Nah, tidak boleh kita tulis abyadu. Karena abyadu itu dia muzakkar, maka harus kita pakai muannas di sini karena sebelum kalimat muannasnya ini dia juga muannas. Karena ada tak marbutohnya, al-qurrasatu baydau. Al-qurrasatu itu ada tak marbutohnya. Nah, yang kedua, as-suratu khadra. Ustaz ulangi, as-suratu khadra. Nah, gambar itu berwarna hijau, ya. Nah, jadi as-suratu ini karena dia adalah muannas, maka otomatis warna yang harus kita gunakan juga harus menggunakan muannas. Tidak boleh kita pakai akhdaru. Kalau akhdaru itu dia muzakkar, maka kita harus menggunakan qadra atau muannas. Karena dia sebelumnya muannas, otomatis mengikuti juga dia muannas. Makanya Ustaz harapkan ke kalian semua harus dihafalkan antara muzakkar dan muannas tentang warna tersebut. Ya. Yang terakhir, jika sebelum kata benda muannas itu, perhatikan kembali, jika sebelum kata benda muannas itu, muannas ini ya, didahului oleh kata launu atau warna, maka warna yang digunakan adalah dalam bentuk muzakkar karena warna tersebut mengikuti kata launu, bukan kata benda yang diberi warna. Contoh misalkan al-kitabu akhdaru. Nah, jadi kalau kita gabungkan ke launu itu berarti jadinya launul kitabi akhdaru. Jadi akhdaru yang hijau ini tidak boleh kita gunakan dia muannas karena sesuai dengan catatan launu tadi itu. Nah, launul kitabi akhdaru. Buku itu berwarna hijau. Nah, sekarang yang kedua, as-sabburatu sauda. Nah, jadi kalau kita tulis kata-kata laununya di depan jadinya launus sabburati aswadu. Warna papan tulis itu adalah warna hitam. Tidak boleh kita, walaupun sabburatun itu adalah dia muannas, tetap setelahnya itu harus dia berbentuk muzakkar karena ada kata-kata launu di depan. Jadi itu saja dulu pelajaran kita pada hari ini. Insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan ke materi berikutnya atau ujian formatif. Insya Allah minggu depan kita akan ujian formatif. Oleh karena itu saya harapkan bisa dipelajari pelajarannya, terutama di pelajaran yang ketiga ini. Sekian dari Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.